Banyak orang berpendapat bahwa Koko Agustan ini sakit karena dapat azab, dapat kutuk dari kegiatan yang telah dia lakukan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mendapatkan satu informasi di mana ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Agustan itu kena stroke itu bukan karena kutuk dari Tuhan Yesus, melainkan dia karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ada yang mengatakan kemarin karena disantet orang. Nah, yang artinya teman-teman, mereka tidak terima kalau Ustadz Agustan ini sakit karena kutuk Tuhan Yesus. Mereka tidak terima. Mereka lebih terima kalau Ustadz Agustan ini sakit karena disantet atau karena mengkonsumsi obat-obatan. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ya, gimana Ustaz? Jadi begini, oke. Banyak orang berpendapat bahwa Koko Agustan ini sakit karena dapat azab, dapat kutuk dari kegiatan yang telah dia lakukan, menaruh Bible di tempat yang tidak semestinya, secara tidak etika, kan begitu. Nah, kemudian dia mendapatkan kutuk dari Yesus. Nah, namun sebenarnya saya mendapatkan satu hal yang menarik, bahwa ternyata beliau memang terlalu banyak minum obat pengencer darah. Nah, itu yang bikin stroke mendadak. Nah, gimana saat itu ceritanya? Jadi saya tahu persis apa yang terjadi dengan Ko Agus. Ko Agus saat itu tuh memang susah bernapas, dan kalau misalnya terlambat di operasi, kalau sampai masih ingat waktu dia ke Gunung Merapi itu dia sempat hampir lewat ya. Iya, betul. Nah, Gunung itu Semeru. Memang jadi apapun itu sebetulnya mau dia pindah ke Islam apa tidak, penyakitnya ini bisa membuat dia lewat setiap saat itu, sepengetahuan saya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana baru dari Rumah Sakit Santo Yusuf. Ana kontrol, cuma beritanya tidak menyenangkan. Jadi fungsi jantung tinggal 20%. Itu bagus dikasih obat yang banyaknya itu ada 8 jenis. Iya. Tiap harinya minum obat ini sekarang 8 jenis. Dites dulu test drive kalau cocok. Nah, terus Pak Agus itu mengeluh bahwa minum 4 saja dia itu sudah kerepotan gitu. Jadi kadang-kadang minum obat itu malah dia kayak mau pingsan, kelayangan, dia bilang ngap gitu. Iya. Nah, terus nyambung kebetulan guru saya itu meninggal. Nah, guru saya meninggal itu setelah dia pasang ring tapi umurnya di atas 70. Iya. Terus dikasih obat pengencer darah. Iya. Setelah dikasih pengencer darah, apa yang terjadi kemudian? Terjadi pendarahan di otak, stroke. Allah. Nah, nggak lama setelah itu, berapa hari kemudian, karena kami itu lumayan banyak yang mengunjungi guru kami itu ya. Iya. Nah, itu akhirnya meninggal, ya kan? Nah, setelah meninggal, salah satu rekan kami, kebetulan dia itu dokter bius, dia bilang bahwa salah satu efek dari pengencer darah itu atau yang disebut dengan blood thinner, Iya. itu adalah penggunaannya kalau misalnya berlebih itu bisa menyebabkan stroke. Iya. Gitu. Dan kemudian pernyataan beliau itu diperkuat sama ada dokter yang lain yang bilang bahwa pengencer darah itu memang kalau penggunaannya berlebih, nah itu tidak baik untuk otak, bisa ada pendarahan kan gitu. Iya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, di mana mereka berkata bahwa Ustadz Agustan ini kena stroke, itu bukan karena kutuk dari Tuhan Yesus, itu karena obat-obatan yang dia konsumsi dari rumah sakit ya. Nah, teman-teman, sebenarnya itu tidak masalah bagi kita, entah dari Yesus atau dari obat-obat yang dia konsumsi, itu terserah, tidak ada urusan. Namun teman-teman, di video full mereka saya lihat mereka bahas sedikit
tentang awal mulanya penyakit Ustadz Agustan ini, itu sudah sejak waktu Agustan ini masih Kristen. Jadi penyakitnya itu sudah ada kian dari sana. Nah, teman-teman, setelah itu ketika dia pindah ke agama Islam yang sekarang ini, dia menganut agama Islam yang sekarang ini, penyakit itu masih tetap ada. Nah, teman-teman, yang saya duga bahwa Ustadz Agustan ini dia bisa pindah keyakinan karena dia sudah tahu bahwa dirinya sedang sakit. Karena kalau dia tetap di Kristen, mungkin kesulitan dia untuk mendapat donasi atau bantuan dari pihak Kristen, sehingga dia bisa pindah keyakinan supaya dia bisa dapat bantuan dari sana atau donasi. Dan itu sesuai fakta yang kita bicarakan. Karena sampai sekarang ketika Ustadz Agustan ini dalam keadaan sakit, sekarat atau kena stroke saat ini, ya banyak bantuan mengalir kan, banyak donasi. Ya cukup luar biasa, itu tidak masalah bagi kita sih. Bisa saja, ini kan hanya dugaan. Nah teman-teman, yang seterusnya saya mau mengatakan bahwa apapun ceritanya dan dari manapun sumber penyakitnya, saya percaya bahwa itu adalah konsekuensi dari hati Ustadz Agustan yang begitu benci dengan orang Kristen, yang begitu dendam kepada orang Kristen. Selama ada dendam, kebencian di dalam hati Ustadz Agustan, maka selama itu pula penyakitnya tetap ada. Kenapa teman-teman? Karena bisa saja yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh Ustadz Agustan ini bisa saja karena dendamnya, akar pahitnya, kebenciannya, dan lain sebagainya. Karena itu bisa menggerogoti seluruh organ-organ tubuh kita dan membuat semua menurun fungsi setiap organ tubuh kita. Seperti yang dia sampaikan tadi bahwa fungsi jantungnya itu tinggal 20%. Itu kan mengerikan sekali teman-teman. Nah, jadi jangan sepele dengan akar pahit dan kebencian yang ada di dalam hatimu. Nah, apalagi bisa sampai menempelkan Alkitab di pantat dan kemudian kentut. Nah, sekalipun ada pembelaan sedikit dari pihak mereka, para polemikus, yang mengatakan bahwa oh itu tidak ada isinya, itu hanya sampulnya saja. Nah, teman-teman, kalau hanya sampulnya saja dia kentutin sudah dia mengalami sakit, apalagi kalau dia kentutin isinya. Hanya sampul aja itu sudah mendatangkan malapetaka, mendatangkan azab, mendatangkan penyakit bagi dia. Apalagi kalau misalnya isinya ada. Nah, jadi hati-hati untuk bisa merespon sesuatu. Jadi, kalau misalnya dia sudah melepaskan akar pahitnya, kebenciannya, dan juga melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang dia benci selama ini, ya pasti bisa dia sembuh. Bisa. Nah, karena firman Tuhan berkata bahwa obat itu sebenarnya adalah hati yang gembira. Kalau hati itu bersuka cita, damai, gembira, maka penyakit itu akan keluar dari tubuh kita. Nah, karena kita bersuka cita, karena tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Dan sesuai firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa selama ada akar pahit, kebencian, dan kemudian tidak melepaskan pengampunan, maka selama itu pun penyakit akan menggerogoti seluruh tubuhmu. Percayalah itu. Nah, apalagi dia hidup dengan kebencian, dengan menghujat Kristus, menghujat firman Kristus, menghujat kekristenan. Percayalah bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu tidak mungkin tidak ada buahnya. Tidak mungkin tidak ada konsekuensinya. Nah, kalau yang kita tabur adalah yang baik, maka itu pula yang kita terima. Tetapi kalau hujatan yang kita lakukan, yang kita berikan, maka itu pula yang akan kita terima. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah,
Itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Sekalipun mereka tidak terima bahwa itu adalah azab dari Tuhan Yesus, ya silakan saja. Nggak usah percaya, nggak usah terima. Karena mereka lebih percaya bahwa itu karena mengkonsumsi obat. Nah, ingat dan perhatikan baik-baik bahwa ketika ada sesuatu yang tidak beres di hatimu, obat yang kau minum pun bisa jadi racun. Perhatikan. Nah, di mana-mana itu kalau orang sudah minum obat, ya pulih, bukan mendatangkan penyakit. Asal saja dia mengikuti apa aturan dari dokter. Kalau dia sudah ikut aturan, baru pasti akan menjadi sehat. Tetapi kalau masih ada ini tadi dendam kebencian, obat pun bisa jadi racun dalam tubuhmu. Makanya yang utama, lepaskan pengampunan, jangan biarkan kebencian tinggal di dalam hatimu, dendam, buang semuanya. Nah, sekalipun kamu tidak perlu percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi setidaknya sudah membantu Anda untuk bisa bersuka cita memiliki damai sejahtera. Sekalipun damainya itu bukan dari Tuhan Yesus, tetapi paling tidak kamu harus berusaha sendiri untuk menciptakan damai di dalam hatimu. Setidaknya itu sudah membantu menguatkan imun tubuhmu. Tetapi kalau hidup dalam hujatanan, seperti yang saya sampaikan, obat akan jadi racun. Kiranya ini merupakan awal dari Ustadz Agustan ketika dia sudah mengalami stroke, dan ini dia bisa memiliki banyak waktu untuk bisa berpikir, untuk bisa review ulang lagi pengalamannya di masa lampau, dan juga bisa memikirkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, jangan hanya hidup terus dalam kebencian. Dan kalau dia sudah memiliki waktu, kesempatan untuk bisa berpikir, ya kiranya dia bisa berubah. Setidaknya berubah, tidak membenci lagi, tidak menghujat lagi, sekalipun dia tetap pada keyakinannya. Setidaknya dia bisa berubah dan dia mengikuti ajaran yang sesuai agama yang dianutnya sekarang ini. Itu saja teman-teman, simple sebenarnya. Simple sekali. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.